Selamat malam semuanya. Kali ini kami dari tim 1 kelas JBBA akan melakukan sharing seputar materi bug management. Happy watching! Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh, kita akan berkenalan dulu dengan bug management. Jadi apa sih itu bug management? Bug management adalah beberapa program atau aplikasi yang memungkinkan tim proyek untuk melaporkan, mengelola, dan menganalisis laporan bug atau tren bug. Langkah membuat laporan bug. Tahap pertama, struktur. Tes dengan seksama dan hati-hati. Apakah Anda melakukan pengujian eksplorasi atau skrip, manual atau otomatis? Tahap kedua, reproduksi. Mencoba mereproduksi kegagalan 3 kali. Jika masalahnya intermittent, laporkan laju kejadiannya. Misalnya 1 dari 3 percobaan, 2 dari 3 percobaan, dan lain-lain. Tahap ketiga, isolate. Identifikasi variabel, misalnya perubahan konfigurasi, alur kerja, kumpulan data yang mungkin mengubah gejala bug. Tahap keempat, generalisasi. Cari letak gejala bug mungkin terjadi di bagian lain dari sistem dengan data yang berbeda. Tahap kelima, bandingkan. Tinjau hasil dengan menjalankan tes serupa, terutama jika Anda mengulangi tes sebelumnya. Tahap keenam, ringkasan. Dari ulasan pengguna, buatlah ringkasannya. Ringkasan ialah satu-satunya bagian dari laporan bug yang dibaca. Tahap ketujuh, padatan. Pangkas semua informasi yang tidak perlu, terutama langkah-langkah tes yang asing. Tahap ke-8, disambiguasi. Gunakan kata-kata yang jelas, hindari kata-kata yang memiliki banyak makna, berbeda, atau kontradiktif. Tahap ke-9, netralkan. Tidak memihak, memuat fakta tentang bug dan gejalanya, dan menghindari hiperbola, humor, atau sarkasme. Tahap ke-10, ulasan. Minta seorang ahli pengujian atau manajer pengujian untuk mereview laporan bug terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan mengenal mengenai jenis-jenis bug report. Yang pertama adalah flexible reporting. Beberapa proyek yang menggunakan spreadsheet atau pengolah kata untuk melacak bug terbatas oleh cetakan lembar kerja atau dokumen. Untuk menyimpan, memanipulasi, mencari, menganalisis, dan melaporkan data dalam volume besar secara fleksibel, maka diperlukan database. Minimal, basis data pelacakan bug menyimpan deskripsi kegagalan bersama-sama dengan mengidentifikasi informasi seperti nomor ID berurutan, nama proyek, penulis laporan, dan tanggal laporan diajukan. Yang kedua adalah the vital few and the trivialment. Basis data ini dapat menangkap detail tentang bug yang ditemukan oleh pengujian, tetapi belum memuat mekanisme yang memungkinkan untuk menetapkan tingkat kepentingan bug. Kita dapat menambahkan 2 metrik kepentingan. Yang pertama adalah keparahan, dan yang kedua adalah prioritas. Dan kemudian kita juga dapat menggabungkan untuk membuat metrik gabungan ketiga. Metrik pertama, keparahan, yaitu dampak langsung atau tertunda bug pada sistem yang diuji. Skala yang digunakan dalam Failure Mode and Effect Analysis atau biasa disingkat FMIA, yaitu yang pertama kehilangan data, kerusakan perangkat keras atau masalah keamanan. Yang kedua, hilangnya fungsionalitas tanpa solusi. Yang ketiga, hilangnya fungsionalitas dengan solusi. Yang keempat, hilangnya sebagian fungsi. Metrik yang kedua adalah prioritas, menangkap elemen-elemen penting yang tidak dipertimbangkan. Skala prioritas yang digunakan dalam FMIA berguna, yang pertama menghilangkan total nilai sistem, yang kedua kehilangan nilai sistem yang tidak diterima, yang ketiga pengurangan yang diterima nilai sistem, yang keempat pengurangan nilai sistem yang dapat diterima, yang kelima pengurangan nilai sistem yang dapat diabaikan. Jenis yang ketiga adalah adding dynamic information, mekanisme untuk melacak langkah-langkah bug agar selesai. Yang pertama adalah menggunakan state atau mengelola siklus hidup bug atau bug life cycle, menekankan kepemilikan dan akuntabilitas. Yang ketiga, isolasi ke debugging. Yang keempat, proses triage bug. Yang keempat,
putting the dynamic fit in place. Mekanisme yang pertama menggunakan state untuk mengelola siklus hidup bug atau bug life cycle. Fase pertama adalah review. Tester memasukkan laporan bug baru dalam database untuk ditinjau lagi. Kemudian, proses review dengan hasil reject, ditolak, atau open dibuka. Ketika proyek sudah dibuka, maka anggota tim proyek atau manajer pengembangan tim uji akan ditugaskan untuk menguji bug tersebut. Yang kelima adalah proses tes uji. Yang keenam adalah reopen atau dibuka kembali. Yang ketujuh, penutupan bug. Perbaikan bug, lolos penguji konfirmasi, tester menutup laporan bug. Yang kedelapan adalah deferred, ditangguhkan. Bug prioritas rendah, perbaikan untuk rilis berikutnya. Dan bug ditangguhkan. Mekanisme yang kedua adalah menekankan kepemilikan dan akuntabilitas. Menekankan kepemilikan pribadi atas suatu masalah dan menetapkan perkiraan tanggal perbaikan berfungsi untuk memperkuat komitmen dan mendukung akuntabilitas. Mekanisme yang ketiga adalah isolasi ke debugging. Suatu proses transfer pelaporan bug utama ada antara tester dan programmer. Ketika laporan bug yang mendasarinya berubah dari menjadi terisolasi menjadi debug. Proses triage bug. Ini adalah proses peninjauan bug. Mekanisme yang kelima adalah put the dynamic field in place. Menambahkan 4 bidang ke tabel dan formulir, state, owner, estimate fix date, dan log. 4. Capturing bug data for analysis. Bidang yang harus ditambahkan agar data dapat membawa bug ke fokus yang lebih tajam. Yang pertama ada subsystem, konfigurasi, dan risiko kualitas. Subsystem yaitu komponen sistem yang beban dari tiap gejala bug. Konfigurasi yaitu pengaturan di mana kegagalan terjadi. Dan risiko kualitas yaitu kumpulan level dari hasil bug. Yang kedua ada resolusi dan root penyebab bug, yaitu kan hubungan antara bug dan akar penyebabnya. Dan yang ketiga, tanggal penutupan dan fase injeksi, deteksi, dan penghapusan, yaitu memasukkan tanggal di tiap laporan bug, memasuki keadaan tertutup atau ditangguhkan. Yang kelima, bug tracking database, bidang pengambilan data yang ditambahkan untuk mengkategorikan laporan bug. Untuk mengkategorikan laporan bug dalam data bukan dengan cara memilih dari daftar item yang mungkin tetap. Ini berfungsi untuk menilai yang tidak akan berubah seiring waktu. Dalam kasus ini, bidang page inject, page detect, page remove, severity, dan root cause tidak akan berubah. Sekian sharing dari tim kami mengenai bug management. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Thank you.